Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi pada materi literasi Al-Quran. Dan untuk perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai Al-Quran Surat At-Takasur. Silahkan simak baik-baik. Surat At-Takasur memiliki arti bermegah-megahan, terdiri dari 8 ayat, dan surat ke-102 dalam Al-Quran juga termasuk kepada surat golongan Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa surat At-Takasur ini tergolong kepada surah Madaniyah, karena dalam asbabul nuzul surat At-Takasur ini terdapat dua golongan dari kaum Ansor yang saling bermegah-megahan dan membanggakan harta kekayaannya. Tetapi pendapat ulama ini dianggap lemah, sehingga surat At-Takasur termasuk kepada golongan surat Makkiyah. Apa isi kandungan dari surat At-Takasur? Ada 3 poin. Yang pertama, surat At-Takasur mengungkap tentang perilaku orang yang membanggakan kemewahan dunia dan bermegah-megahan sehingga melalaikan kehidupan akhirat. Yang kedua, orang yang berperilaku bermegah-megahan menganggap bahwa dia akan memperoleh kenikmatan yang abadi, padahal kehidupan dunia adalah bersifat sementara, dan kelak mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang dimiliki serta yang mereka bangga-banggakan di dunia. Yang ketiga, surat At-Takasur menginformasikan tentang ancaman siksa berupa neraka, yaitu tempat bagi orang-orang yang suka bermegahan dan membanggakan harta sehingga melalaikan tujuan kehidupan hakiki, kelak akan berada di neraka jahim. Dari isi kandungan surah At-Takasur, kita dapat mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, tidak membangga-banggakan harta yang dimiliki. Yang kedua, memiliki pola hidup sederhana tapi bermartabat. Yang ketiga, tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup. Yang keempat, harta kekayaan yang dimiliki tidak menjadikan lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bersifat selektif dalam mencari harta dengan tidak menghalalkan segala cara. Yang keenam, mencari harta yang halal dan thayyib bersifat wajib hukumnya. Yang ketujuh, menganggap bahwa harta kekayaan yang dimiliki adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bunyi surah At-Takasur, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, hukum tajwid dalam Al-Quran Surah At-Takasur. Ada 4 hukum. Yang pertama adalah hukum mad. Hukum mad ini terbagi 2 bagian. Yang pertama ada mad asli, yang kedua ada mad far'i. Yang dimaksud mad tabi'i adalah yang pertama, apabila harkat fathah menghadapi alif sukun. Yang kedua, apabila harkat kasroh menghadapi iya sukun. Dan yang ketiga, apabila harkat dhammah menghadapi wawu sukun. Contoh hukum mad tabi'i atau mad asli dalam surat At-Takasur terdapat dalam ayat pertama alha. Di sana ada harkat fathah menghadapi alif sukun karena alifnya tersembunyi. Dan yang contoh yang kedua ada
dalam ayat kelima yang berbunyi ilmal yaqin. Di sana ada huruf ko berharkat kasroh menghadapi ya sukun, maka hukumnya mad tabi'i atau mad asli. Yang kedua dari hukum mad ada yang disebut mad far'i. Dalam mad far'i ini ada bermacam-macam bagian. Namun yang terdapat dalam surat At-Takasur ada dua bagian. Yang pertama ada madlin atau haraplin. Madlin atau haraplin yaitu apabila ya sukun atau wawu sukun sebelumnya ada harkat patah. Contoh dalam surat At-Takasur terdapat dalam ayat kedua dan ketiga. Untuk wawu sukun contohnya saufa, dan untuk ya sukun terdapat dalam ayat 7 contohnya ainal yakin. Dan untuk hukum yang kedua dalam mad far'i yang terdapat dalam surat At-Takasur ada mad a'rid li sukun. Apa yang disebut mad a'rid li sukun? Mad a'rid li sukun ialah ketika mad tabi'i berhenti karena waqaf. Biasanya terdapat pada akhir ayat. Contoh ibu ngambil dalam ayat 8 yaitu anin na'im. Hukum yang kedua dalam Al-Quran surat At-Takasur ada hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ada 4 bagian. Yang pertama ada idhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, yang keempat ada ikhfa. Namun yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Takasur ada hukum idhar. Contohnya terdapat dalam ayat terakhir atau ayat 8 yang berbunyi yauma idin anin naim. Di sana ada kasrohin menghadapi huruf ain, yaitu salah satu huruf dari huruf idhar. Hukum yang ketiga dalam Al-Quran surah At-Takasur yaitu hukum alif lam. Hukum alif lam ini ada dua bagian. Yang pertama ada alif lam samsiyah. Contohnya terdapat dalam ayat pertama yang berbunyi alhaqumut takasur. Di sana ada alif lam yang disamarkan karena masuk kepada huruf ta yang bertasydid. Yang kedua ada alif lam qamariyah. Contohnya terdapat dalam ayat kedua yang berbunyi jurtumul maqabir. Di sana alif lamnya jelas bersukun. Setelahnya alif lam ada huruf mim, yaitu salah satu huruf dari huruf alif lam qamariyah. Hukum keempat dalam Al-Quran surah At-Takasur ada hukum harap bertasydid. Ada dua bagian. Yang pertama ada musaddad bi gunnah atau disebut gunnah. Yang kedua ada musaddad bila gunnah. Musaddad bi gunnah atau gunnah yaitu nun tasydid atau mim tasydid. Nah, kalau musaddad bila gunnah yaitu selain dari nun dan mim bertasydid. Contoh untuk musaddad bi gunnah atau gunnah untuk mim bertasydid yaitu ada pada ayat keempat yang berbunyi summa, dan untuk contoh nun bertasydid ada dalam ayat ke-6 yang berbunyi la tarawunna. Nah, itu adalah contoh gunnah. Itulah materi literasi kita pada perjumpaan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sebelumnya Ibu minta halal dan ridhonya apabila ada kesalahan yang tidak sengaja. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.